Selamat siang semuanya, selamat siang Bu Andini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Aska Sabrina, NIM 31. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan psikologi pelayanan dalam akomodasi pariwisata. Psikologi pelayanan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam proses interaksi kerja di industri jasa pelayanan, yaitu antara pelanggan, tamu, klien, nasabah, pasien, dan para petugas, pegawai, serta karyawan, karena adanya keterkaitan antara pegawai dengan pelanggan. Ini ada aspek industri pariwisata. Yang pertama ada akomodasi. Akomodasi ini menyediakan tempat tinggal bagi wisatawan seperti hotel, resort, villa, dan penginapan lainnya. Karena sebagai aspek penting yang berfungsi sebagai tempat wisatawan beristirahat selama perjalanan mereka. Yang kedua ini ada transportasi, meliputi segala bentuk sarana angkutan yang digunakan wisatawan seperti pesawat terbang, kereta api, bus, kapal, dan taksi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini ada fasilitas rekreasi, yaitu daya tarik utama yang mengundang wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Itu salah satunya, yakni fasilitas rekreasi ini sendiri. Yang keempat, ini ada food and beverage. Ini dalam artian menyediakan makanan dan minuman untuk wisatawan, termasuk restoran, kafe, dan bar. Jadi penting adanya food and beverage ini karena untuk wisatawan beristirahat atau merasa haus dan lapar. Juga bisa bagi wisatawan yang ingin merasakan makanan khas daerah yang mereka kunjungi. Yang ketiga ini ada agen wisata, yaitu menyediakan paket perjalanan bagi wisatawan, termasuk pemesanan tiket transportasi, akomodasi, dan kegiatan wisata. Agen wisata ini juga membantu wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka agar lebih nyaman dan efisien. Jadi, seluruh aspek ini saling mendukung untuk menciptakan pengalaman pariwisata yang bagus, nyaman, dan memuaskan bagi wisatawan, sehingga industri pariwisata ini bisa berkembang secara berkelanjutan. Nah, ini ada contoh permasalahan yang ada pada akomodasi pariwisata. Yang pertama ini ada kamar tidak sesuai harapan, yaitu jadi kayak permasalahannya ini tamu mendapati kamar yang mereka pesan tidak sesuai harapan. Misalnya, ukuran kamar lebih kecil, fasilitas kurang lengkap, atau pemandangan yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan. Nah, jadi cara penanggulangan ini yaitu staf hotel segera menawarkan upgrade kamar jika tersedia atau memberikan fasilitas tambahan seperti voucher makan gratis. Selain itu, staf juga harus meminta maaf dengan tulus dan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki pengalaman tamu. Yaitu yang kedua ini ada gangguan kebisingan, yaitu permasalahannya ini ada tamu terganggu oleh suara bising dari kamar sebelah atau lingkungan sekitar. Jadi cara penanggulangan ini staf menawarkan untuk memindahkan tamu ke kamar yang lebih tenang dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Staf juga harus memberikan solusi cepat dan memastikan kenyamanan tamu prioritas utama. Ini yang ketiga, ada fasilitas tidak berfungsi. Contohnya adalah AC, WiFi, televisi tidak berfungsi dengan baik. Jadi cara penanggulangan ini segera mengirim teknisi untuk memperbaiki masalah tersebut. Jika perbaikan memakan waktu lama, staf harus menawarkan kompensasi seperti pemindahan kamar ke kamar lain atau diskon untuk kamar yang dihuni. Yaitu permintaan maaf dan penanganan cepat menjadi kunci untuk mengurangi ketidaknyamanan tamu. Nah, next ini yang keempat ada staff yang kurang ramah. Jadi contohnya ya ini staff ini diperlakukan dengan tidak baik kepada tamu dengan contoh respon yang tidak ramah atau tidak membantu. Jadi penanggulangan ini yaitu manajer hotel harus segera menemui tamu untuk meminta maaf secara pribadi, mendengarkan keluhan dengan empati dan meyakinkan tamu bahwa tindakan yang diperlakukan akan diambil untuk memperbaiki pelayanan. Jadi, penanganan langsung oleh pihak manajer ini dapat membantu memulihkan kepercayaan tamu. Yang ketiga ini ada overbooking, yaitu hotel hotel mengalami overbooking sehingga tidak ada kamar yang tersedia untuk tamu yang
sudah memesan. Jadi cara penanggulangan ini, hotel harus mengatur penginapan di hotel lain dengan standar yang setara atau lebih tinggi untuk tamu tersebut. Selain itu, memberikan fasilitas antar jemput ke hotel lain dan menawarkan kompensasi seperti diskon atau voucher menginap di masa mendatang bisa menunjukkan bahwa hotel tetap peduli pada tamunya. Next, ini ada kasus di mana pelanggan yang merasa dihargai cenderung memberikan ulasan positif. Jadi, gimana kita memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan, maka pengaruh positif ini akan berdampak baik kepada semua, terhadap diri kita, dan terutama nama baik perusahaan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa psikologi pelayanan ini sangat penting bagi kehidupan dalam pekerjaan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.